Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Fatur Rahman. Saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Universitas Muria Kudus. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan salah satu penelitian saya yang saya angkat di sini mengenai eksistensi sastra lisan sebagai tradisi budaya lokal di era digitalisasi dalam melestarikan kearifan lokal dan jati diri bangsa. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan saya bersama dengan mahasiswa dan tim yang sudah lama kami rancang dari tahun sebelumnya. Kemudian di sini kita masuk di dalam proses penelitian yang memang masih dalam perkembangan yang terus menerus, karena penelitian ini berjalan sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Mengapa saya mengangkat di sini mengenai eksistensi sastra lisan? Penelitian ini dilatar belakangi terkait dengan keberadaan sastra lisan yang ada di dalam kehidupan manusia. Keberadaan sastra lisan di setiap daerah di sana memiliki corak dan identitas yang unik dan dipercaya oleh masyarakat. Dari kepercayaan tersebut ada yang sudah mulai eksis, artinya dia sudah mulai muncul di dalam proses pelaksanaan karena ada kesepakatan antara masyarakat. Kemudian dari kesepakatan tersebut muncullah suatu kegiatan yang di sana tidak lanjut dari kesepakatan untuk menunjukkan bahwa di setiap daerah atau di daerah tersebut terdapat tradisi budaya lokal. Hubungan yang sangat erat antara cerita rakyat, cerita lisan yang ada di setiap daerah yang turun-temurun hadir di sana, kemudian muncul sebagai salah satu tindakan, baik itu tindakan secara nyata dilakukan melalui prosesi yang disepakati oleh masyarakat, karena prosesi itu ada yang berbeda mungkin karena sudah masuk di dalam proses modernisasi, atau yang di sana masih mempertahankan keaslian dari cerita-cerita kemudian diadopsi menjadi sebuah tradisi di budaya lokal. Di dalam prosesi sekarang ini banyak muncul terkait dengan berita-berita, kemudian karya-karya yang memunculkan eksistensi dari sastra lisan yang tentu saja di sana dikemas di dalam cerita yang menarik, kemudian diunggah di YouTube, diunggah di sosial media yang menceritakan terkait dengan prosesi yang ada di daerah masing-masing. Digitalisasi di era sekarang ini sudah mulai menjamur dan setiap karya yang ditampilkan di sana dapat dinikmati oleh para pembaca, penyimak, sehingga dia dapat eksis dan mengenalkan keunggulan daerahnya masing-masing. Dari kegiatan itu, tujuan penelitian ini tentu saja di sana melestarikan kearifan lokal dan menunjukkan jati diri bangsa sesuai dengan keberadaan dari sastra lisan yang dilaksanakan melalui tradisi budaya lokal di daerah masing-masing. Di dalam proses pemahaman karya sastra, tentu kita juga sudah tahu bahwa karya sastra digolongkan menjadi dua, yakni sastra lisan dan sastra tulis. Keberadaan sastra lisan di dalam proses memahami seluk-beluk karya sastra ini juga sudah mulai dipahami bahwa ketika kita menggali sastra lisan, di sana sumber referensi yang sangat kuat adalah ketika proses penggalian data. Bagaimana kita menggali data yang ada di lapangan melalui observasi, melalui wawancara, dan wawancara itu tidak hanya sekali, dua kali, karena di sana
kita menggunakan triangulasi sumber, maka data yang diperoleh dari wawancara secara lisan maka perlu diuji keakuratannya. Artinya valid dan tidaknya data berdasarkan informasi secara lisan di sana menentukan informasi yang benar dan sahih sesuai dengan data yang kita peroleh di lapangan. Sastra lisan menurut tahun 2011 merupakan sekelompok teks yang disebarkan dan diturun-temurunkan secara lisan yang secara intrinsik mengandung sarana kesusastraan dan memiliki efek estetika dalam kaitannya dengan konteks moral maupun kultur dari sekelompok masyarakat tertentu. Artinya ketika sastra lisan di sana muncul, sebenarnya ada nilai-nilai, ada pesan yang akan disampaikan kepada orang lain. Kemudian karena ini adalah kaitannya dengan budaya yang ada di lingkungan tersebut, bagaimana nilai-nilai ini yang nantinya akan memberikan pondasi yang sangat kuat kepada orang lain yang berada di lingkungan tersebut. Ketika sastra lisan di sana muncul, memang ada yang wujudnya sudah berwujud teks, tetapi teks yang ada tersebut di sana lama kelamaan di sana menjadi suatu berita, suatu informasi yang disampaikan kepada orang lain dalam wujudnya secara lisan. Artinya karena di sini adalah teks, maka cenderungnya penggalian informasi seperti yang tadi saya sampaikan di sana. Untuk memahami karya sastra lisan, di sana cenderung melakukan proses wawancara. Ketika ada di lapangan, seringkali wawancara itu kepada pihak-pihak yang berwenang atau juru kunci atau sesepuh yang di sana masih memahami terkait dengan informasi terkait dengan keberadaan sastra lisan tersebut. Sastra lisan dan eksistensinya di dalam kehidupan di sini memang seperti yang saya sampaikan tadi, sastra lisan tidak terpisahkan dalam hidup dan kehidupan manusia. Seperti saya di sini ada di Kabupaten Kudus, di sana juga banyak cerita yang ada di sini. Nanti akan kita bahas salah satunya yang ada di dalam penelitian ini terkait dengan tradisi bulusan. Di dalam konteks memahami sastra lisan di sana, tentu saja kita juga melihat terkait dengan keberadaan manusia yang ada di dalamnya, karena keterlibatan sastra lisan ini tidak jauh di dalam kehidupan manusia. Kesepakatan yang ada di lingkungan masyarakat tentu saja di sana melandasi keberadaan sastra lisan ini. Hal-hal seperti inilah yang sangat peka di dalam proses pelestarian sastra lisan, terutama jika nanti sudah berhubungan dengan erat dengan budaya lokal, kemudian bagaimana proses pelestarian di budaya tersebut sehingga nanti muncul respon yang positif di kehidupan masyarakat. Nah, respon inilah yang nanti akan membangun informasi, membangun kesepakatan. Apakah nantinya akan terjadi proses perkembangan mulai dari kepercayaan yang sudah diyakini, kemudian ada cerita ini akan diangkat menjadi suatu karya, ada karya digital, ada yang nantinya masuk di dalam tradisi yang ada di setiap tahun, di setiap kalender yang ada di masyarakat tersebut. Daya tarik inilah yang nanti akan menjadi salah satu wujud eksistensi sastra lisan di dalam proses kehidupan. Kemudian muncullah nanti perkembangan eksistensi tersebut. Ada yang wujudnya nanti sudah masuk di dalam proses perkembangan ekonomi, karena tentunya ketika sudah disepakati di masyarakat ada kegiatan tradisi di sana melibatkan banyak orang, melibatkan partisipasi banyak orang, sehingga muncul daya tarik ini. Tentu di sana akan menghadirkan banyak orang yang tertarik bagaimana tertarik hadir untuk
mengikuti prosesi tersebut. Yang tadi sudah saya sampaikan, ada proses sastra lisan yang masih sama utuh seperti sebelumnya, tidak ada ubahannya. Ada yang sudah masuk di modernisasi. Ketika sudah masuk di modernisasi atau perkembangan, maka di sana muncul tradisi yang sudah disepakati di daerah itu. Nah, ini tradisi ini yang nanti akan kita sampaikan wujudnya seperti apa. Folklore lisan ini tentu juga sudah kita pahami di dalam proses wujudnya atau bentuknya atau jenisnya. Di dalam memahami folklore lisan yang ada di sini akan kita bahas mulai dari bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, teka-teki, puisi, cerita prosa rakyat, dan nyanyian rakyat. Keberadaan bahasa rakyat, kemudian keberadaan ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, teka-teki, puisi, cerita prosa rakyat, nyanyian rakyat, ini merupakan suatu karya yang ada di dalam kehidupan masyarakat, yang di sana pernah eksis sebelumnya. Artinya karya itu pernah disepakati menjadi suatu kegiatan yang di dalam kegiatan itu dia sebelumnya pernah lestari. Artinya di setiap jenjang selalu dimunculkan karya-karya itu, seperti ungkapan-ungkapan tradisional, seperti teka-teki, seperti puisi, kemudian cerita rakyat, kemudian nyanyian rakyat. Ini pernah eksis di zamannya. Namun karena munculnya generasi yang berbeda-beda, ada yang sudah semakin pudar, ada yang hilang, ada yang memang informasi ini terputuskan, maka di sana muncullah penggalian informasi untuk memunculkan karya-karya yang sebelumnya ada. Nah, dari sanalah ada yang memang tadi berbentuknya teks, tetapi teks itu kadang wujudnya masih belum utuh, masih perlu dipertanyakan, maka perlulah penggalian informasi di lapangan. Di dalam eksis ini berdasarkan penelitian ini banyak dari teman-teman saya yang meneliti, terutama dari PBSI. Ini ada Bapak Dr. Muhammad Kansanuddin yang menggali terkait dengan cerita rakyat di Pantura Timur Jawa Tengah. Kemudian dari teman saya juga Dr. Siti Farida juga menggali terkait dengan ungkapan. Di sana ungkapan, kemudian ada yang teka-teki juga, di sana masuk ke humor. Humor bagaimana kemunculannya saat itu, kemudian digalilah informasi terkait dengan folklore lisan ini. Ketika kita mengamati bahwa tradisi budaya lokal itu keberadaannya sangat erat sekali dengan sastra lisan, maka kita perlu memahami pemahaman dari sumber referensi. Di sini saya mengambil dari M. Rafiq 2012 berpendapat bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang harus ditemukan sebagai sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Sesuatu yang harus dialihkan dari generasi ke generasi, dan sesuatu yang harus diabadikan keasliannya atau dalam bentuk yang dimodifikasi. Seperti tadi yang saya sampaikan, ini adalah kesepakatan masyarakat yang ada di sana. Di penelitian saya ini, di penelitian tradisi budaya Bulusan, di sana ada yang memang di sana melaksanakan sesuai dengan kesepakatan di lokal. Lokal itu juga sudah terbagi karena penelitian ini ada di Kecamatan Mejobo. Setiap RT di sana sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Artinya ada yang utuh sama seperti asli, seperti tadi yang disampaikan menurut M. Rafiq, ada yang di sana utuh terkait dengan keberadaan budaya tersebut, ada yang sudah dimodifikasi.
sesuai dengan kesepakatan masyarakat di sana. Modifikasi di sini boleh, artinya sesuai dengan kemampuan. Artinya kan kita melihat kadar kemampuan di sana, karena ini adalah wujud pelaksanaan. Kadang di sana ada pembuatan patung, ada penampilan gamelan, ada penampilan wayang dan yang lain sebagainya. Di sana melihat kemampuan SDM, melihat kemampuan masyarakat. Nah, masyarakat ada di mana untuk melaksanakan kegiatan ini. Mungkin juga setiap tahun nanti pelaksanaannya berbeda-beda. Di sana, oh tahun ini fokus ke pertunjukan wayang, tahun depan di sana kita modifikasi menggunakan tari-tarian dan yang lain, menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Tapi ketika kita menyampaikan terkait dengan keberadaan cerita bulusan itu kita sampaikan utuh. Nah, itu di sana perlu dipahami ini. Nah, agar nanti keaslian dari cerita itu tidak pudar. Nah, ini yang perlu dibangun ketika digitalisasi ini terjadi. Ini adalah proses untuk menyampaikan secara utuh terkait dengan cerita. Maka cerita itu dikemas sesuai dengan sumber referensi yang kuat, kemudian tidak memberikan penafsiran yang beragam. Penafsiran tentu saja boleh, tetapi ketika di sana ditafsirkan, maka tidak jauh berbeda dari makna yang disampaikan dari digitalisasi. Misalnya di penelitian saya adalah tradisi budaya bulusan, tradisi bulusan. Menurut Koncaraningrat 2009 menjelaskan bahwa kebudayaan sebagai sebuah bangunan atau struktur terdiri atas 7 unsur, yakni bahasa. Bahasa di sana menjadi salah satu sumber referensi atau media komunikasi yang sangat menarik di dalam proses penggalian data, terutama terkait dengan sastra lisan. Banyak sekali penelitian terkait dengan bahasa, terutama bahasa yang digunakan di dalam proses sastra lisan. Jika tadi saya menyampaikan salah satu penelitian yang dikaji di bahasa adalah humor, artinya bahasa yang digunakan sebagai humor tersebut yang digunakan sebagai salah satu data, begitu. Ini kita kaitkan dengan penelitian di sastra lisan. Kemudian di sistem pengetahuan, ketika kita menggali informasi, tentu saja di dalam pengetahuan tersebut banyak sekali aspek, mulai dari aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, filsafat, kemudian sosial, dan banyak pengetahuan yang lainnya. Artinya di dalam proses penggalian sastra lisan, di sana ada pengetahuan baru yang diperoleh dan sangat penting untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian tersebut. Nah, pengetahuan inilah yang salah satunya menjadi rujukan ketika prosesi, kemudian ketika melestarikan budaya ini. Kemudian organisasi sosial, ketika organisasi sosial di sana digali di dalam proses penelitian sastra lisan, di sana pelaksanaan ini tentunya menjadi salah satu wujud penelitian yang kadang di sana apakah penelitian ini dilaksanakan oleh semua jenjang. Di jenjang tersebut biasanya ada strata sosial mulai menengah, sedang, atau kompleks gitu. Posisinya di sana seperti apa? Responnya seperti apa? Respon masyarakat inilah yang kadang dilaksanakan di dalam proses penelitian sastra lisan menjadi proses penggalian data yang penting. Apakah tingkat kepercayaannya atau tingkat pelaksanaannya ini juga penting untuk digali. Teknologi, ketika kita menyinggung teknologi, adaptasi teknologi, kemudian terkait dengan keberadaan manusia saat itu di dalam proses perkembangan sastra lisan, ini juga menjadi salah satu rujukan yang sangat penting, terutama ketika teknologi itu berhubungan erat dengan sistem yang sedang dibangun. Muncul juga kemarin tahun-tahun sebelumnya bagaimana proses penjelasan karakter atau nilai-nilai karakter sebagai landasan di dalam proses
penelitian, kemudian pembelajaran. Di sana banyak sekali eksis terkait dengan penelitian karakter. Ini juga sebenarnya sudah mulai muncul di nilai-nilai atau pesan moral tadi yang disampaikan di dalam proses folklore, lisan, terkait dengan hal-hal itu. Di sana sebenarnya kembali lagi terkait dengan cerita rakyat yang ada di dalam kehidupan manusia. Di sana sudah muncul ini sistem mata pencaharian hidup, sistem religi. Ini dua hal yang di dalam proses perkembangan manusia ini juga sangat eksis di dalam proses sastra lisan. Ada juga yang di dalam proses kemunculannya di sana memunculkan karya-karya kesenian, artinya ide, gagasan, kemudian pelaksanaan di dalam proses penggali informasi di sastra lisan. Ini karena saya mengaitkan semuanya ke sastra lisan, maka sebenarnya di sana memiliki ragam pesan, ragam keilmuan yang berbeda-beda. Ini kedalaman analisis ketika kita menggunakan teorinya Kunchara-Ningrat, di sana bisa digali dari beberapa unsur. Unsur-unsur ini tadi sangat penting untuk menggali informasi seberapa dalam penelitian tradisi budaya lokal. Ini yang saya singgung tadi terkait dengan penelitian saya di sumber, di Dukuh Sumber, terkait dengan tradisi bulusan yang diadakan setiap tahun atau 7 hari setelah Idul Fitri. Itu ada prosesi tirakatan, kemudian ada bancaan kupat. Ini adalah salah satu referensi bulus, kemudian kira budaya, kemudian pagelaran wayang. Oke, saya tampilkan terkait dengan video dari tim ini terkait dengan prosesi pelaksanaan tradisi bulusan. Wujud kearifan lokal ini perlu kita pahami. Kita kembali ke pemahaman bahwa kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebalkan kohesi sosial di tengah masyarakat. Haba 2007, Abdullah 2008. Ketika kita memahami pernyataan ini, bahwa keberadaan kearifan lokal ini salah satunya tadi adalah muncul dari tradisi bulusan, di sana tentu saja di sana masyarakat mengenal itu, masyarakat mempercayai itu, dan diakui keberadaannya, kemudian ditampilkan di dalam kehidupan masyarakat yang sudah disepakati. Artinya eksistensi dia di dalam proses kehidupan masyarakat sudah menjadi kegiatan rutinitas. Nah, karena ini pelaksanaannya adalah 7 hari setelah Idul Fitri, maka kesepakatannya di sana pelaksanaan tradisi bulusan itu tentu saja sudah dirancang secara serius dan menjadi agenda tahunan. Ada yang berwujud tadi yang tadi saya sampaikan di setiap wilayah di sana. Misalnya di Dukuh atau di RT mana di sana berbeda dengan RT sebelah karena di sana kesepakatannya berbeda. Ini kesepakatan inilah yang menjadi landasan sangat kuat ketika proses penggalian informasi. Menurut Ratna 2014, kearifan lokal adalah berbagai bentuk kebijaksanaan yang ada di wilayah tertentu, digunakan secara turun-temurun sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan stabilitas sosial. Jadi, perilaku yang bijaksana dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang stabil. Kestabilan yang dimaksud tentu menggambarkan kerukunan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal salah satunya adalah menunjukkan kerukunan kehidupan masyarakat, guyup rukunnya warga di sana, bisa berdiskusi, bisa merencanakan kegiatan, serta dapat melaksanakan kegiatan secara bersama-sama.
mulai dari penyusunan kepanitiaan, kemudian terlibatnya remaja-remaja berpikir bersama, kemudian merencanakan agenda tahunan. Nah, ini merupakan salah satu wujud dari kerukunan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal memiliki signifikasi serta fungsi sebagai berikut. Menurut Haba dan Abdullah, penanda identitas sebuah komunitas atau penanda identitas sebuah komunikasi, elemen perekat lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan, unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Warna kebersamaan sebuah komunitas akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas kebudayaan yang dimiliki, mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis sebuah komunikasi kemungkinan yang meredusir bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercaya dan disadari tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi. Ya, selanjutnya terkait dengan jati diri bangsa. Di sini adalah hal yang penting untuk digali karena di sini identitas nasional Indonesia sebagai jati diri bangsa menurut Aulia dan kawan-kawan pada tahun 2021 ada beberapa dimensi dalam identitas nasional, mulai dari pola perilaku, lambang-lambang, alat-alat, serta tujuan. Pola perilaku adalah gambaran pola dari perilaku yang tercipta dalam lingkungan sehari-hari. Contohnya budaya dan kebiasaan, adat istiadat, norma, ramah tamah, sikap hormat kepada orang tua, dan gotong royong adalah salah satu identitas nasional yang bersumber dari budaya dan adat istiadat. Ini sangat berhubungan erat terkait dengan hasil penelitian dari penelitian tradisi Bulusan yang mengangkat terkait dengan kegiatan bagaimana di sana ada diskusi, ada ramah tamah, ada sikap hormat menghormati, ada gotong royong, serta kegiatan yang di sana dapat mengakrabkan atau di sana menumbuhkan sikap kepekaan terhadap lingkungan masing-masing. Lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan fungsi dan tujuan negara. Lambang-lambang ini biasanya terdapat dalam undang-undang, contohnya adalah bendera, lampu kebangsaan, dan bahasa. Nah, bahasa yang digunakan di dalam proses komunikasi di dalam tradisi budaya ini juga nanti akan menyiratkan pesan bagaimana proses penggunaan yang baik ketika bersikap, kemudian bertutur kata, pemilihan hal-hal seperti ini nanti akan menunjukkan jati diri bangsa. Nah, bagaimana kita di sana menghargai, bagaimana kita di sana menunjukkan sikap toleransi. Nah, itu. Alat-alat pelengkap adalah sebuah perangkat alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan keinginan berupa dalam pembangunan, peralatan, dan teknologi, contohnya masjid, gereja, teknologi transformasi seperti pesawat dan kapal laut, peralatan manusia seperti pakaian adat dan senjata adat, teknologi bercocok tanam seperti traktor dan lain sebagainya. Hal-hal seperti kegiatan di tradisi Bulusan di sana juga menggunakan pengenalan budaya lokal, pakaian daerah. Nah, ini pakaian daerah ini juga nanti akan dikenal oleh orang lain, media asing, bahwa keunikan di daerah tersebut juga menunjukkan suatu jati diri bangsa, bahwa ada karya-karya di daerah yang bisa dijadikan sebagai referensi atau wisata. Ya, ini sangat menarik sekali terhadap perkembangan wisata yang menunjukkan tradisi di setiap daerah masing-masing. Kalau di Bali tentu ketika wisata di sana yang ditujukan adalah bagaimana keunikan atau tradisi atau budaya yang ada di Bali, yang di sana
sangat kuat, sangat erat dan dilestarikan terus-menerus. Nah, ini daya tarik wisata ini sangat menarik ketika proses digitalisasi di sana sudah disampaikan, sudah diunggah di media sosial dan di halayak umum, sangat eksis, sangat lengkap. Kemudian ada kegiatan rutin seperti tradisi bulusan, maka daya tarik inilah yang nanti akan menjadi salah satu wujud perkembangan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Tujuan yang ingin digapai, identitas yang bersumber dari tujuan ini memiliki sifat dinamis. Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, tujuan bangsa Indonesia sudah tertuang dalam UUD NKRI 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Tentu saja ketika kita sudah mulai eksis, ketika sudah menunjukkan tradisi di daerah masing-masing, maka tujuannya sudah jelas bahwa di sana ingin mencerdaskan kehidupan bangsa terkait dengan cerita rakyat atau sastra lisan tadi, begitu. Kemudian di sana mensejahterakan rakyat Indonesia berdasarkan keunikan, berdasarkan kekhasan, berdasarkan keunggulan di daerahnya masing-masing. Terima kasih atas kesempatannya, itu yang bisa saya sampaikan. Kepada panitia itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.